Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Selamat datang kami ucapkan kepada para pejuang-pejuang muda di kelas online kita di mata kuliah pendidikan agama Islam di Universitas Widya Tama Ciputra Bandung. Alhamdulillah dengan izin Allah kita ditakdirkan untuk berjumpa bersama, belajar bersama, mengkaji salah satu dari pondasi dasar yang harus Anda miliki dalam perkuliahan, dalam menimba ilmu, yaitu mata kuliah pendidikan agama Islam. Tentunya pondasi yang dibangun akan mengarahkan kita mewujudkan daripada visi dan misi Universitas Widya Tama. Silakan. Siapa yang tahu visi dan misi Universitas Widya Tama? Ya, silakan. Silakan dibuka Google-nya. Astagfirullah. Dari visi dan misi yang Anda bacakan tadi terkait dengan visi dan misi Universitas Widya Tama, terdapat dua kata kunci yang menjadi titik tekan kita dalam keterkaitannya dengan mata kuliah kita, yaitu pendidikan agama Islam. Anda mendaftar kuliah di kampus ini diharapkan nantinya menjadi seorang sarjana yang profesional, yang inovatif dan kreatif di bidang keilmuan yang masing-masing, sehingga siap untuk bersaing di pasar global atau di tengah masyarakat. Kemudian kata kunci yang kedua, ini yang sangat penting, yang sangat terkait sekali dengan mata kuliah kita, yaitu pendidikan agama Islam, yaitu terkait dengan budi luhur. Apa itu budi luhur? Jadi nilai-nilai keilmuan yang Anda didapatkan di kampus ini ini harus dilandasi, harus menghasilkan di samping Anda sebagai seorang yang profesional, Anda diharapkan memiliki karakter yang berbudi luhur, dan dari budi luhur tersebut menjadikan sosok Anda berkarakter, yaitu sebagaimana di kurikulum ini, yaitu Anda diharapkan memiliki karakter jitu. Apa itu karakter jitu? Singkatan dari apa jitu? Jujur, apalagi? Inovatif, disiplin. Pertama disiplin, jujur, inovatif, tekun, dan ulet. Panca 5 kata daripada jitu ini diharapkan menjadikan budi luhur Anda menjadi nilai-nilai kekhasan yang dimiliki oleh Anda ketika Anda menempuh studi di Universitas Widya Tama. Pertanyaannya, dari manakah sumber budi luhur, nilai-nilai budi luhur tersebut? Ibarat sebuah bangunan, pondasi dasar itu harus kokoh, harus kuat, sehingga Anda siap untuk bersaing menghadapi beragam tantangan di masa yang akan datang. Baik Anda sebagai seorang Muslim, baik Anda sebagai seorang warga negara Indonesia, dan baik Anda sebagai
salah satu warga yang memiliki kekhasan daerah, yaitu sukunya yaitu suku Sunda. Nah, ya. Oke, ada yang bisa mengutarakan seperti apakah karakter suku Sunda itu? Nyunda itu seperti apa sih seharusnya? Nah, oke. Orang itu dianggap Nyunda seperti apa kira-kira? Apa? Cakep, bager, cager, cager, bager, apalagi bager, bener, pinter, single. Iya, dalam bahasa Indonesianya cager itu sehat, baik, cager sehat, bager itu baik, ya, benar itu benar, mawas diri, singer itu mawas diri, pandai dan cerdas, ya. Dari sosok karakter Sunda yang diutarakan tadi, ya, di dalam dunia seni ada sosok yang yang menarik, ya, dari karakter seorang Sunda. Siapa di situ? Sosok siapa? Sosok si Kabayan, ya. Sosok si Kabayan juga menggambarkan, dari kita mengambil dari sisi positifnya, ya, yang di sisi positifnya, ya. Digambarkan di situ sosok yang sederhana, polos, apa adanya, tapi juga pinter, bager, ya, apa adanya, polos, ya. Tapi juga dilihat di situ ada sebuah inovasi, kreativitas yang ditampilkan dari dibalik kesederhanaannya tersebut. Nah, ini nilai-nilai ini, ya, nilai-nilai ini hendaklah menjadi identitas Anda sebagai salah seorang mahasiswa yang ada di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Universitas Widya Tama. Nilai-nilai kearifan lokal ini harus dilestarikan, harus dikembangkan, ya, diaplikasikan dalam kehidupan Anda masing-masing. Selanjutnya, ya, Anda sebagai seorang warga negara, ya, kita memiliki nilai-nilai pondasi dasar, ya. Anda sudah mengikuti mata kuliah Pancasila, kan? Ya, Pancasila adalah sebagai falsafah kehidupan kita, ya, yang di dalamnya syarat dengan memiliki 5 pokok nilai-nilai. Pertama yaitu nilai ketuhanan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Ya, yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, baik, nilai-nilai lokal dari suku Sunda yang menjadi ciri khas identitas Anda, ya, kemudian teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga Anda menjalani kehidupan sesuai dengan sebagai warga negara yang baik, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, 5 daripada poin Pancasila, yaitu 5 sila. Semuanya ini, ya, kalau kita tarik benang merahnya itu terdapat dalam nilai-nilai agama. Nilai-nilai pokok ajaran agama. Yang pertama yaitu tentunya terkait tentang nilai ketuhanan, tauhid. Harus ada keyakinan, keimanan. Bahwasanya bagi kita seorang muslim, ya, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Ini poin penting, ya. Anda memiliki nilai-nilai yang dilandaskan kepada nilai-nilai ketuhanan yang telah diajarkan oleh Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian nilai-nilai yang ada di dalam Islam, ya, hendaknya dapat menjadikan Anda
memiliki akhlakul karimah, atau dalam istilah yang kita kaitkan sini yaitu Anda diharapkan memiliki budi luhur. Apa artinya luhur itu? Luhur artinya atas, tinggi, mulia, karimah. Ya, inilah yang diharapkan Anda memiliki karakter, yaitu yang berbudi luhur. Yang bersumber dari mana kita mendapatkannya? Dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang telah dicontohkan dan dipraktikkan oleh para sahabat, ya, dari ajaran-ajaran yang telah mereka dapatkan dari Nabi Allah Muhammad SAW. Nah, ini yang diharapkan dari nilai-nilai, sumber nilai dari Al-Quran dan Sunnah yang akan kita pelajari bersama dalam satu semester ini, ya, diharapkan mampu membentuk karakter jitu Anda, mampu menjadikan Anda menjadi mahasiswa yang jitu, mahasiswa yang disiplin, mahasiswa yang jujur, mahasiswa yang inovatif, mahasiswa yang tekun, dan mahasiswa yang ulet. Disiplin berarti berkaitan dengan waktu. Baik mengikuti perkuliahan dari satu perkuliahan ke perkuliahan yang lain, ataupun dari satu semester ke semester berikutnya. Begitu juga disiplin untuk dapat menyelesaikan studi Anda tepat waktu. Ya. Islam begitu menghargai yang namanya waktu. Surat apa yang berbicara tentang waktu? Yang secara spesifik berbicara tentang waktu, yaitu dalam surat Al-Asr, demi masa, demi waktu. Bahwasanya innal insana, sesungguhnya manusia. Innal insan, ini katanya juga adalah kata insan, manusia. Hampir seluruh manusia itu dalam innal insana lafi khusrin, dalam kerugian. Bagaimana caranya agar tidak rugi? Ya, yaitu kita harus memiliki keimanan. Illalladzina amanu, harus percaya, memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan terhadap nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga apa yang telah dipraktikkan oleh para sahabat. Konstruksi keimanan ini harus kokoh, dan tidak hanya cukup percaya atau yakin. Keimanan kita harus diiringi dengan amal soleh, praktek nyata, aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Maka illalladzina amanu wa amilus solihat. Tentunya dalam menerapkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai kesundaan, ya, kita akan menghadapi tantangan-tantangan, kritikan-kritikan. Nah, disitulah adanya perlu muhasabah, perlu saling berintrospeksi. Perlulah di situ adanya kelegowoan, kelapang dadaan. Perlunya adanya inovasi, manajemen diri. Maka di situ penting adanya yaitu apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ya, saling menasihati dalam kebenaran, bermuhasabah diri, saling mengingatkan, dan juga saling mengajak kepada kesabaran, mengajak kepada kesabaran. Kenapa? Karena kadang kita sadar diri, ya, ketika ditegur muncul, ya, ananian kita, keegoan kita, ya, muncul rasa sayalah yang paling tua, sayalah yang paling pintar, sayalah yang paling kaya. Nah, ini ketika muncul rasa itu berarti hilanglah identitas kita sebagai seorang muslim, hilanglah identitas kita sebagai seorang Sunda yang bager, cager, ya, pinter dalam memanajemen diri. Nah, ini penting, ya. Ini bahwasanya
Anda diberikan mata kuliah pendidikan agama Islam, diharapkan memiliki karakter jitu yaitu disiplin. Kemudian, selain disiplin diharapkan Anda memiliki sifat kejujuran. Ya, Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul sudah dikenal dengan citra dirinya sebagai seorang yang al-amin, yang dapat dipercaya, kejujuran. Menjadi orang citra jujur ini susah. Ya. Perlu pelatihan, perlu kesiapan mental. Nah, silakan jujurlah pada diri Anda sendiri. Bahwasanya Anda harus meluruskan niat kembali, kuliahnya ini mau apa. Ya, Anda memilih prodi ini tujuannya untuk apa? Jujurlah pada diri sendiri, ya. Untuk terus meningkatkan potensi diri Anda, menggali diri Anda, potensi diri Anda. Kemudian diharapkan Anda dengan memiliki pondasi yang kuat, baik itu dari nilai agama maupun nilai Pancasila dan juga nilai kearifan lokal, yaitu dengan budaya Sunda, Anda memiliki sebuah inovasi, ketekunan, dan keuletan. Kenapa? Untuk menyelesaikan studi selama 4 tahun, syukur-syukur bisa selesai 3,5 tahun, ya. Itu perlu keuletan, perlu ketekunan. Jangan sampai Anda menjadi orang yang dalam istilah Jawanya itu apa? Mutungan. Apa itu mutungan? Cepat putus asa. Makalah ditolak ataupun nilainya rendah, jatuh, kemudian Anda putus asa. Kemudian Anda tidak menginovasi diri Anda bagaimana cara mendekati dosen, cara berinteraksi dengan dosen. Nah, ini juga menjadi harus Anda miliki, ya. Harus Anda miliki nilai-nilai seperti ini, ketekunan dan keuletan. Kenapa? Kadangkala orang yang sukses, orang yang berhasil tidak hanya dilandasi atau didasari oleh nilai akademiknya, potensi akademiknya. Tapi kadangkala orang yang sukses, orang yang berhasil dalam suatu bidang, dalam usahanya ataupun apapun juga, ya, itu karena apa? Karena keuletannya, karena ketekunannya. Begitu juga dengan kita, para dosen. Kadangkala tidak hanya menilai dari aspek jawaban Anda yang Anda berikan dalam ketika ujian, tapi kita lihat bagaimana ketekunan Anda dalam belajar, dalam membaca, dalam menjalankan tugas yang diberikan. Nah, ini juga menjadi faktor pertimbangan, ya. Adanya sebuah proses, ya, proses akademik yang Anda lalui. Nah, disinilah, ya, dengan melalui mata kuliah pendidikan agama Islam diharapkan Anda menjadi orang yang disiplin, jujur, inovatif, tekun, dan ulet. Baik, ini sebagai pengantar awal, ya, dari mata kuliah kita, yaitu pendidikan agama Islam, sebagai pondasi dasar bagi Anda dalam mengikuti perkuliahan ini. Sehingga ketika pondasi atau dasar Anda kokoh, Anda siap menjadi mahasiswa yang profesional di bidang keilmuan Anda masing-masing. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan.